Banyak orang ingin meraih mimpinya, meraih kesuksesan yang dia damba-dambakannya. Tapi sebenarnya apa sih sukses itu? Dan kenapa setiap orang ingin meraihnya? Kenapa setiap orang rela mengorbankan waktunya, uangnya, bahkan rela tinggalin teman-temannya hanya untuk sukses? Dibanding ngebahas tentang sukses itu sendiri, ada beberapa hal yang masih diperhatikan dari diri lu, dan nantinya sukses bakal lu dapat dari situ. Berikut adalah 5 hal yang harus lu lakuin dan hidup lu bakal berubah setelah pesan-pesan berikut ini. Yang pertama, jangan bandingkan diri lu dengan orang lain. Budaya sosial kita memang kerap kali membandingkan. Di umur 25 misal lu harus udah nikah. Padahal kagak ada aturan lu buat harus nikah. Atau kagak ada aturan umur 30 lu harus sukses, punya uang sekian, punya uang miliaran, atau harus punya rumah. Gak ada. Gak ada masalah kalau misalnya lu punya rumah di umur 40 tahunan. Gak masalah kalaupun lu harus nikah di umur 30 tahunan. Jadi jangan pernah bandingkan diri lu dengan kehidupan orang lain. Itu semua gak sama. Yang ada bikin lu jadi stres, bikin lu jadi beban, bikin lu jadi frustasi, dan akhirnya lu gak produktif lagi. Pikiran-pikiran lu bakal dipenuhi dengan tuntutan-tuntutan orang lain, dan itu gak bakal berguna buat diri lu. Dibanding buat lu ngebandingin diri dengan orang lain, mending hal yang harus lu bandingin adalah diri lu saat ini dengan diri lu di masa lalu, sehingga lu bisa menilai di masa lalu apa sih yang harus udah lu capai dan apa sih yang belum lu capai. Di masa kini, apa sih kelebihan-kelebihan yang lu harus tingkatkan dan kekurangan-kekurangan yang mungkin bisa lu tambal atau bisa lu coba belajar lagi untuk melengkapi kekurangan-kekurangan itu. Jadi, yang pertama yang tadi gue bilang, jangan pernah bandingin diri lu dengan orang lain. Tetap jadi diri lu dengan versi terbaik yang ada dalam diri lu. Yang kedua, lu harus punya mimpi besar dan detail. Yang kedua adalah lu harus punya mimpi. Lu harus punya mimpi yang besar dan detail. Kapan mimpi itu bakal lu raih? Mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Kagak ada ukuran buat lu harus ngejar mimpi lu 2 tahun atau 3 tahun ke depan. Tidak ada. Lu yang tahu mana lu start untuk meraih mimpi lu. Lu yang tahu rintangannya seberapa besar, dan lu yang lebih tahu pengorbanan untuk meraih mimpi lu. Gak usah peduli apa kata orang. Ketika lu punya mimpi, lu harus kejar mimpi itu meskipun rintangannya banyak. Misalnya lu pengen S2, sedangkan lu punya kuliah. Mau gak mau lu harus kerja dulu, ngumpulin uang buat sampai S2. Ataupun ketika lu pengen belajar menjadi desain grafis terkenal, lu harus belajar bagaimana cara mendesain, kumpulin uang buat belajar, ikut-ikut les seperti itu. Tapi yang terpenting adalah lu harus punya mimpi, dan jangan sampai lu hidup tanpa mimpi dan tanpa ada apa yang mau lu tuju. Itu sama aja kayak buat kehidupan lu jadi monoton dan lu gak tahu kemana arah lu melangkah. Yang ketiga, jangan pernah banyak mengeluh. Hal yang ketiga yang harus dilakuin adalah jangan pernah banyak mengeluh. Mengeluh kadang menjadi hal yang manusiawi, tapi terlalu banyak mengeluh membuat lu menjadi manusia atau pribadi yang negatif. Keluhan itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Yang ada adalah lu menjadi manusia-manusia yang tidak pandai bersyukur. Lu menjadi manusia-manusia yang merasa bahwa cuma lu yang malang gitu. Padahal di luar sana orang-orang besar, orang-orang sukses, dia tidak selalu mengeluh tentang hidupnya. Dia tidak selalu mengeluh tentang apa yang terjadi pada dirinya. Dia tidak mengatakan ketika Tuhan memberikan ujian, dia tidak mengatakan why always me. Tuhan memberikan ujian pada manusianya bahwa manusia itu mampu, bahwa manusia itu bisa menghadapi rintangan dan ujian yang dikasih oleh Tuhan. Kalau misalnya kita banyak keluh, seolah-olah kita nggak bisa ngadepin masalah itu, seolah-olah kita minta dikasihani, dan dengan banyak alasan kita mencoba buat mengasihani diri kita sendiri dan malah mematikan daya juang kita. Makanya berhentilah mengeluh dan cobalah cari jalan keluar dari setiap permasalahan lo. Yang keempat, jangan takut gagal dan lu harus berani ambil risiko. Seorang pemenang tidak pernah takut gagal dan selalu mengambil risiko. Ketika ada masalah, ketika ada ujian, ataupun ketika dia mencapai impiannya, ia selalu mengambil risiko paling depan.
Ia tidak pernah berada di zona nyaman ataupun ngerasa bahwa ia akan gagal, tapi ia akan mencoba untuk menaklukkan impian-impiannya, menaklukkan apa yang dia mau, meskipun bakal banyak kegagalan yang menghampirinya. Tidak mungkin ada orang yang ketika berjuang langsung berhasil. Keberhasilan yang instan bakal membuat diri lu menjadi pribadi yang tidak matang, menjadi pribadi yang mudah menyerah, ataupun menjadi pribadi yang tidak siap dengan kegagalan. Orang-orang besar dilahirkan dengan banyak kegagalan. Orang-orang besar dilahirkan dengan banyak tantangan. Kita hanya melihat kesuksesan semua orang dari apa yang dihasilkan, tapi kita jarang sekali melihat bagaimana seseorang itu ditempa oleh ujian, ditempa oleh kegagalan-kegagalan yang membuat dia menjadi lebih besar, kegagalan yang membuat dia menjadi lebih bijaksana, kegagalan yang membuat dia menjadi lebih bijak menghadapi sesuatunya. Jadi kalau hasil dari kegigihan yang ia lakukan itu.